Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Mei 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, apakah kita sungguh percaya kepada Kristus? Ataukah dalam kenyataannya kita sering bimbang, ragu, atau bahkan mempertanyakan ajaran dan janjinya? Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan dua hal yang sangat penting, tetapi cukup sulit untuk langsung kita terima dengan utuh. Bahwa barang siapa percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang telah dilakukannya. Dan bahwa setiap permintaan yang disampaikan dalam namanya akan dikabulkan. Mari kita dengarkan dan renungkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seandainya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Yesus menyampaikan dua hal penting dari bacaan Injil hari ini, sesuatu yang sangat menggugah saya. Pada ayat 12, Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Terus terang saya sempat terdiam membaca ayat ini. Saya berkata dalam hati, "Tuhan, saya percaya kepadamu, tapi masa iya saya bisa melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan? Apalagi pekerjaan yang lebih besar. Emangnya saya ini siapa? Rasul, nabi, atau orang kudus saja belum tentu bisa. Apalagi saya yang bukan rasul, bukan nabi, dan bukan orang kudus. Saya hanya seorang manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Saya punya tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, komunitas. Bahkan untuk membagi waktu secara adil saja saya masih sering kewalahan. Lalu bagaimana mungkin saya memikirkan mengerjakan hal-hal besar seperti Yesus? Tetapi saat saya merenungkan lebih jauh, saya tersadar ayat 12 merupakan pernyataan konsekuensi dari iman yang sejati. Yesus tidak berkata, semua orang akan melakukan ini. Tidak. Tetapi yang dikatakan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku. Jadi ini bukan tentang siapa saya, tetapi tentang siapa yang saya percayai. Ini bukan soal kemampuan, tetapi soal kesatuan saya dengan Yesus. Kalau saya bersatu dengannya, maka kuasa dan kasih Bapa yang bekerja. Yesus pun akan bekerja melalui saya.
bukan dengan spektakuler, tetapi dalam keseharian, dalam kesabaran, dalam pengampunan, dalam keberanian untuk berbuat benar, walau harus ditolak atau dibenci. Yesus menegaskan identitasnya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini adalah dasar dari segalanya. Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya. Maka jika kita bersatu dengan Yesus, kita pun menjadi alat bagi pekerjaan Allah Bapa yang berlangsung di dunia ini. Kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yang kedua, Yesus menyampaikan janji yang luar biasa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah janji yang menguatkan. Ia tidak hanya menyuruh kita melakukan pekerjaan besar, tetapi juga menyediakan kuasa dan bantuannya melalui doa. Selama kita memintanya dalam namanya dan sejalan dengan kehendak Bapa, maka pekerjaan-pekerjaan besar itu akan terjadi. Saya pernah diingatkan oleh seorang sahabat yang baik. Sandi, kurangi pelayananmu, utamakan keluargamu, bisnismu. Sekilas saya merasa tertampar. Anak-anak saya ketika mereka masih bersekolah, saya jarang mengantar mereka ke sekolah, memasrahkan kepada supir. Pesan-pesan melalui WA, melalui media lain, seringkali tidak saya balas. Seolah-olah saya sedang melakukan pekerjaan penting, tetapi mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu mencintai, hadir, dan menyentuh hidup orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kalau Yesus saja tidak segan menyapa anak-anak, menjamu orang berdosa, dan mendekati mereka yang tersingkir, lalu apa alasan saya untuk tidak melakukan hal yang sama? Saya juga teringat suatu pengalaman sederhana. Saya hendak membesuk seorang teman yang sakit di rumah sakit. Tetapi ketika saya tiba di rumah sakit, ternyata teman saya itu sudah pulang karena sudah sembuh. Dalam hati saya mendengar suara kecil. Bukankah kamu berdoa supaya ia sembuh? Bukankah itu sudah terkabul? Mengapa sekarang kamu uring-uringan karena nggak ada yang berkabar kalau dia sudah pulang dari rumah sakit? Saya pun tertegun. Betapa sering kita menuntut bukti yang nyata padahal Tuhan sudah menjawab doa-doa kita dan bahkan bisa jadi sebelum kita memintanya. Sebagaimana yang ditulis pada Injil Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita sering berpikir berdoa itu satu arah. Kita ingin jawabannya cepat, pasti, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa doa adalah jembatan hati, bukan sekedar alat permintaan. Ia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi memampukan kita untuk menjadi bagian dari jawaban itu sendiri. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, percaya bukan sekadar ucapan. Percaya adalah urusan penyerahan diri, urusan kepasrahan. Percaya artinya menerima pekerjaan besar itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Yesus yang bekerja di dalam kita. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh atau mengusir setan seperti Yesus, tetapi kita bisa mengangkat semangat orang yang berputus asa. Kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Kita bisa setia dalam kesederhanaan, dalam kasih, dan dalam pelayanan yang tersembunyi. Dan bukan mustahil, keajaiban Tuhan bisa terjadi melalui kita. Tetapi jujur saja, sesekali saya masih merasa, emangnya saya ini siapa? Tetapi karena saya percaya dan karena saya ini bukan siapa-siapa, maka Tuhan bisa memakai saya sepenuhnya. Jangan kecilkan diri kita. Jika kita percaya, kita akan dimampukan bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah pekerjaan terbesar dari segalanya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 17 Mei 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.